Pemirsa Hasanah, Al-Quds atau disebut juga kota Yerusalem selama berabad-abad menjadi kota penting bagi penganut tiga agama Samawi, Islam, Kristiani, dan Yahudi. Pusat dan inti Yerusalem berada di bagian kota tua Yerusalem, suatu labirin gang-gang sempit dengan arsitektur yang masih terjaga keasliannya. Kota tua Yerusalem dikelilingi dinding batu berupa benteng yang luasnya hampir 1 kilometer persegi. Dinding batu dengan ketebalan 3 meter ini dipugar terakhir kali pada tahun 1537 atas perintah Sultan Sulaiman Agung dari Kesultanan Utsmaniyah Turki. Distrik Kota Lama terbagi menjadi 4 wilayah, wilayah Muslim, Yahudi, Kristen, dan Armenia. Hal ini terbilang unik karena masing-masing komunitas di kawasan ini telah mempertahankan budaya dan peradaban mereka sendiri selama bertahun-tahun. Di dalam kota tua ini pula berdiri situs suci bagi umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa. Jadi kita ingin mencapai Masjid Al-Aqsa, kami harus memasuki distrik Kota Lama Yerusalem terlebih dahulu. Kawasan Muslim adalah kawasan terbesar dari 4 wilayah yang ada di Kota Lama ini. Ada lebih dari 20.000 warga Muslim tinggal di kawasan ini. Pada siang hari, kawasan ini penuh dengan para warga yang berjualan. Perniagaan inilah yang mendukung ekonomi warga yang tinggal di Kota Lama ini. Umat Islam begitu menyucikan tanah ini, khususnya Baitul Maqdis dan seluruh tanah Palestina secara umum. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Masjidil Aqsa dan kawasan yang mengitarinya merupakan tanah yang diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Siang menjelang sore, kawasan Masjid Al-Aqsa tidak hanya ramai dengan warga yang ingin melaksanakan sholat, tapi juga tak sedikit warga lokal yang mengajak keluarga dan anak-anaknya untuk bersantai dan menghabiskan waktu di halaman masjid ini. Salah satu bangunan terpenting di komplek ini adalah Qubatus Sakhra atau Dome of the Rock. Di dalam bangunan berkubah emas ini terdapat batu yang menjadi titik arah kiblat pertama umat Islam. Jika Ka'bah merupakan titik paling suci di Masjidil Haram Mekah, maka batu ini menjadi titik paling suci yang ada dalam kompleks luas 144 hektar ini. Dulu ada syariat sholat itu menghadap ke arah batu tempat Rasulullah berpijak, dan itu sudah dimulai sejak nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Baru setelah 17 bulan Rasulullah berhijrah ke Madinah, berubahlah syariat. Batu ini pula yang menjadi titik pijakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj ke langit. Bahkan ulama menyebutkan para nabi yang naik ke langit selalu melalui titik batu ini. Kata para ulama, poin terdekat dengan langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sidratul Muntaha, itu ada di tempat ini. Semua nabi yang diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas langit, ya, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Muhammad SAW ketika Mi'rajnya, itu harus melalui tempat ini. Ya, makanya kenapa kok Rasulullah ada peristiwa Isra dulu baru Mi'raj. Di kawasan Yahudi atau tepatnya di luar tembok Masjidil Aqsa bagian barat merupakan tempat ibadah umat Yahudi atau yang dikenal sebagai tembok ratapan. Area ini sangat ramai oleh wisatawan dan aktivitas ibadah yang dilakukan kaum Yahudi dari berbagai dunia. Umat Yahudi percaya tembok ini adalah ruang Maha Kudus, situs paling suci dalam agama Yahudi. Hal ini cukup menakjubkan karena di tanah Palestina ini, umat Islam, Kristiani, dan Yahudi mampu hidup berdampingan. Di sisi lain, kondisi ramainya area tembok ratapan sangat disayangkan. Karena semestinya, Masjid Al-Aqsa yang berada tepat di balik tembok itu berpotensi jauh lebih ramai jika umat Islam di seluruh dunia mengunjungi masjid suci ketiga umat Islam ini. Sebab jika umat Islam takut dan khawatir berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, siapa lagi yang akan memakmurkan masjid ini?
Masjid Al-Aqsa memang merupakan situs utama dan tempat paling suci yang ada di Palestina. Namun begitu, sudut-sudut lain negeri ini juga menyimpan bukti-bukti keberadaan para nabi dan rasul. Karena tanah inilah tanah kelahiran banyak nabi, tempat mereka berdakwah hingga menghabiskan sisa hidup mereka. Itu sebabnya tidak sah jika mengunjungi Palestina tanpa menyusuri jejak-jejak para nabi yang ada di negeri ini. Sebut saja kota Hebron, terletak 30 km di selatan kota Yerusalem. Hebron juga disebut dengan Al-Khalil, nama yang disematkan pada Nabi Ibrahim. Karena di kota ini terdapat makam Nabi Ibrahim dan kelima keluarganya. Dulu jasad mereka dimakamkan di dalam gua yang disebut gua para leluhur. Kini di atas gua itu telah dibangun masjid yang juga dinamai Masjid Ibrahim. Dalam masjid ini terdapat makam Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah, makam Nabi Ishak dan istrinya Ribka, serta makam Nabi Yakub dan istrinya Leah. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Yakub. Wallahu alam bishawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.